saya mau bahas kali ini tentang perusahaan pengusaha kecil, pengusaha mikro. Bisa nggak bikin perusahaan sendiri sekarang? Perusahaan tapi sendirian. Jadi nggak perlu beberapa orang atau pemegang saham lain. Bisa nggak? Pertanyaannya itu jawabannya bisa. Jawabannya bisa sekarang. Karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru efektif di akhir tahun lalu, dan sekarang sudah dikeluarkan peraturan pelaksananya, memungkinkan sekarang untuk perusahaan, untuk pengusaha mikro dan kecil untuk bisa bikin perusahaan perorangan. Dan apakah ada minimal modalnya? Jawabannya tidak ada batasan minimal untuk modal dari perusahaan tersebut. Jadi sesuai dengan kesepakatan para pemiliknya atau sesuai dengan modal yang dialokasikan oleh pemilik apabila itu perusahaan perorangan. Syaratnya apa sih? Satu, secara skala usahanya harus mikro dan kecil. Kemudian yang kedua, pendirinya, pemilik perusahaannya harus di atas 17 tahun usianya dan cakap hukum. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan kategori mikro dan kecil? Perusahaan mikro dan kecil itu, kalau melihat ke peraturan nomor 7 tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, untuk batasan yang kan ada mikro, ada kecil. Kalau untuk mikro secara modalnya itu sampai dengan 1 miliar, dan jumlah penjualannya 1 tahunnya itu sampai dengan 2 miliar rupiah. Kalau untuk perusahaan kecil modal sampai dengan 5 miliar. Jadi kalau mikro tadi sampai 1 miliar, kalau kecil itu 1 sampai dengan 5 miliar modalnya. Dan untuk penjualannya setahun, kalau untuk yang perusahaan kecil sampai dengan 15 miliar, 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Jadi sepanjang usaha teman-teman yang punya bisnis, skalanya di jumlah-jumlah yang tadi saya sebutkan, berarti dimungkinkan untuk bikin perusahaan sendiri, perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan ini jadi si pemiliknya harus membuat satu semacam akta pendirian. Jadi pernyataan pendirian disebutnya di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 gitu. Itu persyaratannya ya. Jadi 2. Jadi 1 kategorinya, 1 skalanya, yang kedua pendirinya, usianya harus memenuhi. Kemudian setelah jadi apapun jenisnya, selama memenuhi 2 ini, berarti bisa membuat perusahaan perorangan. Nah, manfaatnya apa sih perusahaan bikin usaha tapi pakai menjalankannya dengan perusahaan versus pribadi sendiri gitu? Satu, secara perpajakan. Kalau pribadi berarti tarifnya dikenakan menggunakan NPWP sendiri, berarti menggunakan tarif pribadi yang bertingkat-tingkat. Kemudian yang 5, 15, 25%, 30%. Jadi itu menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi. Tapi kalau untuk yang misalnya bisnisnya pakai perusahaan, berarti pakai NPWP, nanti bikin NPWP sendiri. NPWP PPH, untuk NPWP badan sebutnya. Jadi nanti dipisahkan perpajakannya. Tarifnya juga lebih kecil. Kemudian walaupun bisa juga untuk yang pribadi pakai tarif PP 23, tarif 0,5%. Tapi khusus untuk kategori-kategori usaha yang termasuk di PP 23. Itu pembahasannya detail gitu ya. Jadi secara umum antara pribadi dan perusahaan perorangan, ya lebih banyak manfaatnya perusahaan perorangan. Contohnya gini, misalkan satu tender pengadaan, persyaratannya perusahaan yang penyedia jasa atau barangnya. Berarti kan kalau kita pakai perorangan, kita bisnis sendiri,
nggak punya perusahaan, kita harus pinjam teman kita gitu, kita harus pinjam perusahaan, dan akhirnya akan ada tambahan biaya lagi gitu untuk menggunakan perusahaan itu gitu. Nah jadi manfaatnya banyak, kemudian secara prestisnya juga kan beda kalau perusahaan dengan perorangan. Jadi banyak manfaatnya, dan mumpung UU Cipta Kerja atau pemerintah memberikan peluang, memberikan fasilitas kepada pebisnis mikro dan kecil, ya kita gunakan aja gitu, kita pakai, kita manfaatkan kesempatan ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share sementara ini. Terima kasih sudah menonton.